Enggak, sing penting kowe mesti dawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi, ayat kursi iku semua Quran itu ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi. Dewe Nabi khusus ayat kursi iku aku jupuk min kanzil arsy. Dadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum nggih ngono teng Lauh Mahfuz, tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Arsy-nya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, Gus, bukankah semua itu dawai Allah? Ya betul, semua dawai Allah. Tapi tetap ada dawai Allah yang hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, itu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda, tentu semuanya spesial karena sama-sama kalamu. Tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapalo ayat kursi. Kan ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan fakihum atau balakum menan terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh, gue yang mikir tuh, senangnya mbak Anto, mosok ayat Quran kok beda-beda, goblok kandhanane angel, gue jangan. Jadi kayaknya gue wis ngaji malah bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita, ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya wakulu wasrobu, kon mangan ngono. Nah misalnya terus tahlil terus wakulu wasrobu. Ya lucu tuh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Habis gue rame-rame dunya apa? Gue rame-rame apa? Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenang. Paham itu. Mulai setannya tangin, tenang ya Rafa. Waduh. Serepot ya. Ya jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Al-Qur'an spesial, tapi tradisi ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi itu. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ana sing order mboten kaya niku apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa. Ngono kok aneh-aneh. Oh tahlil kok dikritik ya keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi kok mbok kritik. Tapi ora dikritik ya perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le dul nah eling ya eling ngono cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten mboten. Lah ya eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Mana ben ono sing tetap ngritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing ngritik. Kalau bolak-balik ketemu sing ngritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora?
Ya tidak ada ya harus menengahi sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. Rekara bocah kok eling piye eling pangerane kok bedakno apa? Misalnya kayak kudangan, orang kudangan belas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, nggak cocokan ae, ora usah debat saiki, nggak apa. Cocokan ae. Tapi nak cocokan mbek aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning ijene mahsyar aku ning swarga. Ketemu aku ketemu ning swarga ya nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya, jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged tilem nek gak maca ayat kursi, nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit di. Kerene apa jenenge di itu objek. Ya, berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan enggak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna. Lu kan maca ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Wabe di materekno. Kasih hati apa nak maca ayat kursi. Kasih hati mbahmu ngono. Jimat ya senengane. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh pancen rezekine kadol jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben muga disepuro pangeran. Ra disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja enggak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, sama nak loro ning rumah sakit itu, oksigennya larang ngono. Padahal kowe nak ra loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang enggak butuh alam raya sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah enggak butuh minum. Allah bikin padi enggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis sauri menimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Kira apa-apa tadi. Kalau senang berguyon kiai-kiai ini. Pancen ora ana wong pinter guyon kaya kiai. Wis. Kalau nekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluargane Lek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Seneng.
Jadi guyonane ning kiai-kiai ya ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anekdot ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. Sing kiai dhewe maksudnya iku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kalau niku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kalau nu di grup kata lah, kiai-kiai sing seneng guyon, sing sering. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mana kalau nu seneng, nono kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan ya bagus. Wah sementing ikhlas. Wis syaratnya kabeh iku sementing ikhlas itu ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing napa? Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti. Kok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Kan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Dan dia maca lesane gati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus manggal ladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Hanya ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela dikus bela sing bener wis takok provokator.